Kita perhatikan informasi gambar tadi di mana seorang Yahudi meminta visa untuk masuk ke Palestina di tahun 1934. Dia adalah Shimon Peres. Shimon Peres adalah mantan Presiden Israel ke-9. Dia bermigrasi bersama keluarganya di tempat yang sekarang dikenal sebagai negara British Mandat Palestina pada tahun 1934 yang kemudian bermukim di Tel Aviv di Palestina. Dia bersekolah di Guela, kemudian melanjutkan ke sekolah pertanian di Ben Shemen. Pada 1947, ia mengikuti wajib militer di Haganah, di mana Haganah adalah cikal bakal pasukan pertahanan Israel. Peres masuk di bagian pengadaan senjata. Pada tahun 1952, dia diangkat sebagai Deputi Direktur Jenderal Kementerian Pertahanan Militer Israel, kemudian memperoleh pesawat jet tempur Dassault Mirage dari Prancis, juga bersama Prancis membangun sebuah reaktor nuklir. Peres merupakan politikus Israel yang handal, mantan Presiden Israel ke-9, mantan Perdana Menteri, mantan Menteri Luar Negeri, dan mantan Wakil Perdana Menteri dalam koalisi di bawah kepemimpinan Ariel Sharon. Peres dan Sharon masuk hampir bersamaan ke Palestina, juga dengan meminta visa pada pemerintah Palestina kala itu. Siapa Ariel Sharon? Ariel Sharon adalah seorang jenderal dan politisi Israel yang menjabat sebagai Perdana Menteri Israel ke-11 pada Maret 2001 hingga April 2006. Sebelumnya, Sharon menjabat sebagai Komandan Angkatan Darat Israel sejak pembentukannya pada tahun 1948, bergabung sebagai prajurit hingga karirnya meningkat sebagai seorang perwira tinggi dalam militer Israel. Ia berperan penting dalam Perang Palestina 1948 dengan menjadi komandan peleton dalam Brigade Alexandroni dan berpartisipasi pada banyak pertempuran termasuk dalam Operasi Bin Nun Alef. Dia adalah tokoh penting dalam pembentukan unit 101 dan operasi pembalasan, serta dalam krisis Suez di tahun 1956 dia berperan penting. Perang 6 hari di tahun 1967, Perang Atrisi dan Perang Yom Kippur di 1973. Sharon disebut sebagai komandan lapangan terhebat dalam sejarah Israel. Setelah pensiun dari militer, Sharon memasuki dunia politik bergabung dengan Partai Likud dan menjabat di sejumlah jabatan militer dalam pemerintahan. Sebagai Menteri Pertahanan, dia memimpin Perang Lebanon 1982, di mana dia memikul tanggung jawab atas pembantaian Sabra dan Shatila. Perannya dalam pembantaian itu membuatnya dikenal dengan sebutan penjagal dari Beirut di kalangan orang Arab. Dari tahun 70-an hingga tahun 1990-an, Sharon melakukan ekspansi pembangunan permukiman Israel di tepi barat dan jalur Gaza dengan sangat agresif dan kasar terhadap warga Palestina. Dia menjadi pemimpin Likud pada tahun 2000 dan terpilih sebagai Perdana Menteri Israel dalam pemilihan Perdana Menteri tahun 2001. Dia pun menjabat sebagai Perdana Menteri Israel dari tahun 2001 hingga 2006. Saat Intifada Al-Aqsa kedua, dia pun menjabat. Intifada Al-Aqsa adalah gelombang kerusuhan yang terjadi pada September 2000 di antara warga Palestina dan tentara Israel. Mengapa disebut Intifada kedua? Karena sebelumnya ada Intifada pertama yang merupakan serangan milisi Palestina terhadap Israel pada tanggal 9 Desember 1987. Pemberontakan tersebut dimulai dari kemah pengungsian Jabalia dan dengan cepat menyebar ke seluruh Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Perlawanan militer dari Intifada inilah yang kemudian hari membentuk milisi Hamas. Diperkirakan 1.100 orang Palestina dibunuh oleh tentara Israel dan 164 orang Israel dibunuh oleh orang Palestina dalam Intifada pertama. Pemberontakan ini baru berakhir pada tahun 1992. Kalau secara tata bahasa, istilah intifada adalah dalam bahasa Arab, sederhananya adalah pemberontakan, atau dengan kata lain adalah pelepasan, atau dalam bahasa nasionalisme Indonesia adalah merdeka. Merupakan perang pembebasan nasional bangsa Palestina terhadap pendudukan asing. Militer Israel memberinya nama kode peristiwa pasang surut pada intifada tersebut, tapi dunia lebih mengenal Intifada Al-Aqsa. Nama lain Intifada adalah Perang Arafat, menurut nama tokoh Palestina yang disalahkan Israel karena memulainya. Secara resmi, gerakan kemerdekaan Intifada belum berakhir. Namun KTT Sharm el-Sheikh, gencatan senjata yang disetujui oleh Presiden Mahmud Abbas dan organisasi Mujahidin Palestina, yang mana kemudian tingkat kekerasan menjadi relatif rendah selama tahun 2005, dianggap sebagai akhirnya. Secara umum, belum berakhir jika dihubungkan dengan perubahan dalam pemerintahan Palestina menyusul kematian Yasser Arafat.
pada 25 Januari 2006, Hamas memenangkan pemilu legislatif Palestina, kemudian tokoh Hamas, Ismail Haniyeh, menjadi Perdana Menteri Palestina. Hal ini memicu kemarahan Israel dan Amerika, sehingga kekerasan kembali terjadi. Pada Juni 2006, Israel kembali menginvasi Gaza dalam operasi hujan musim panas atau Operation Summer Rain. Sekali lagi kita ingatkan, Israel menginvasi masuk ke Palestina itu lebih banyak daripada Hamas menyerang Israel dalam 20 tahun terakhir ini. Hal ini harus difahami, jangan sampai memberikan kesan ketika milisi Hamas atau ketika Palestina bergerak, itu artinya teroris yang menyerang negara berdaulat Israel, yang sebenarnya adalah Israel yang teroris menyerang kedaulatan Palestina. Di mana dalam Intifada kedua pada 26 November 2006, Israel dan kelompok militan Palestina menyetujui gencatan senjata. Tapi pada Mei 2007, kekerasan kembali terjadi menyusul serangan roket Qassam ke Israel, dibalas dengan serangan udara Israel ke Gaza. Begitu terus bolak-balik sampai kapan? Sampai Israel keluar dari tanah Palestina. Kita kembali ke sejarah. Terlihat sebelum ada negara Israel, maka negara Palestina adalah negara berdaulat. Untuk seorang Ariel Sharon masuk ke wilayah Palestina, dia harus memiliki izin visa. Untuk Shimon Peres, sama. Dia masuk ke wilayah Palestina, dia harus memiliki izin visa masuk. Lalu sekarang ada negara Israel. Tentunya yang jadi pertanyaan, dari mana Israel tahu-tahu punya sebuah wilayah? Ya dari menjajah, dengan menggunakan kekuatan PBB, dengan menggunakan kekuatan negara adidaya Inggris, Perancis, Amerika, dan mendukung militernya, punya uang dan pencitraan narasi. Namun kalau yang namanya penjajah, ya tetap aja penjajah. Jangan dibilang mempertahankan kedaulatan negara. Sahabat, narasi kita akan terus mengungkapkan kebenaran berdasarkan fakta karena kita menjalankan amanah Undang-Undang 45 di mana mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kita anti-imperialisme, kita mendukung hak hidup, humanisme. Untuk merdeka, kita pun harus berdaulat hingga ke akar-akarnya, di mana kita harus bisa merdeka, bernegara, bisa hidup tanpa hutang dan tanpa beban terikat oleh kepentingan yang tidak membela rakyat. Itulah penjajahan dalam bentuk lain. Peace.